Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharui informasi Anda di Jakarta, Jakarta. Bersama saya Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan berikut diantaranya. Warga Duren Sawit amankan seorang pencuri yang masih berusia di bawah umur. Aksi balap liar di kawasan Danau Sunter makin resahkan warga. Puluhan bibit tanaman sayur diberikan pada urban farming warga Cipayung. Dan pemirsa, inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Pemirsa, kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi warga Duren Sawit menangkap seorang bocah berusia 14 tahun karena nekat melakukan aksi pencurian. Pelaku yang masih duduk di bangku kelas 7 SMP ini ditangkap usai mencuri ponsel dan uang korban yang tengah tertidur. Warga di Jalan Pertanian Klender Duren Sawit, Jakarta Timur dibuat geram dengan ulah bocah berusia 14 tahun berinisial H yang terpergok mencuri di salah satu rumah kontrakan warga. Tak hanya menggasak ponsel, bocah ini juga mengambil uang tunai dari dalam dompet korban yang tengah tertidur. Aksinya berlanjut dengan mencuri celana dan jajanan dari sebuah warung yang letaknya tak jauh dari lokasi pertama. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP ini menangis ketakutan saat diamankan warga. Warga kemudian menghubungi petugas kepolisian sektor Duren Sawit untuk ditindaklanjuti. Terus jam 10-an ibu saya balik kerja. Jam 10-an pas dicek HP nggak ada. Tas saya kebongkar, dompet dalamnya nggak ada, isinya kebongkar. Terus sama piring-piring itu udah kayak dibenahin gitu untuk kabur. Terus ada bukti kabur ibu saya. Oh, berarti pelakunya ini masuk ke rumah ya? Masuk rumah. Dompetnya isinya berapa, Pak? Duitnya sih sekitar kurang lebih dari 100 sih. Jadi ikut diambil ya? Bawah ikut diambil. Tapi untuk dompetnya segala macam itu masih ada. Oh. Cuman isinya aja gitu. Ini pelaku warga mana, terus dia sendiri atau berapa orang? Ngakunya sih dia sendiri dan dia juga katanya tinggalnya di Pulau Jahe, di sini cuma diajak temennya. Selain handphone, ada barang apa lagi punya warga dia? Celana, terus sama ciki-ciki di warung. Di hari yang sama juga? Hari yang sama. Guna menghindari amukan massa, polisi langsung membawa bocah ini ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggagalkan pemberangkatan 215 pekerja migran Indonesia ke negara Kamboja melalui Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan kali ini, Polda Sumatera Utara juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Inilah ratusan pekerja migran ilegal yang semuanya laki-laki yang hendak berangkat ke negara Kamboja. Kasus ini bermula ketika BP2MI Pusat mendapatkan informasi adanya pemberangkatan pekerja migran Indonesia dari Bandara Kuala Namu menuju Kamboja dengan menggunakan pesawat charter. Dari informasi ini, BP2MI Pusat langsung memerintahkan BP2MI Sumatera Utara untuk melakukan pencegahan dengan Polda Sumatera Utara beserta instansi terkait. Saat ini Polda Sumatera Utara telah menetapkan 5 orang tersangka terkait pemberangkatan pekerja migran ilegal ini. Sedangkan 210 pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Kamboja telah pulang ke daerah asalnya. Republik Indonesia. Setelah mendapat informasi tersebut, BP2MI Pusat memerintahkan Kepala BP3MI Sumatera Utara untuk melakukan pencegahan bersama tentu Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Imigrasi,
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara beserta instansi terkait lainnya. Kemudian Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan Udara untuk melakukan penundaan penerbangan pesawat charter Lion Air JT5385 yang akan digunakan untuk memberangkatkan WNI atau calon pekerja migran ke Kamboja tersebut. Negara Kamboja tidak termasuk dalam negara yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebagai negara penempatan pekerja migran Indonesia karena apabila ada penempatan ke negara Kamboja dapat dipastikan ilegal. Dari Jakarta, Revelino Pelmelai, Elsinta TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, bermodus tawarkan air ke warga agar tidak dicurigai, seorang pelaku membobol rumah warga di Makassar, Jakarta Timur. Pelaku yang beraksi di siang hari ini berhasil membawa kabur uang dan harta korban senilai 10 juta rupiah. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat seorang pelaku berjalan mondar-mandir sambil memantau situasi Gang Haji Manah, Pinang Ranti, Cipayung, Jakarta Timur. Agar tak dicurigai, pelaku juga sempat menawarkan air ke warga. Saat dirasa aman, pelaku pun langsung membobol salah satu rumah yang tengah ditinggal oleh penghuninya. Selain menggasak perhiasan emas seberat 10 gram, pelaku juga mengambil uang tunai senilai 2 juta rupiah dari dompet dan sejumlah uang koin dari celengan. Setelah beraksi, pelaku langsung keluar gang dengan berjalan santai. Meski beraksi di siang hari, namun tak ada warga yang mengetahui aksinya. Korban baru menyadari rumahnya dibobol setelah melihat lemari dalam kondisi berantakan. Aman di bawah nih terkait. Saya pulang kerja itu sekitar jam 9, saya langsung pergi ke rumah orang tua saya di Taman Mini. Pulang-pulang setengah 12 kurang tuh rumah udah pada acak-acakan. Itu kejadiannya siang, Bang? Siang kurang lebih setengah 11. Setengah 11. Yang diambil apa aja, Bang? Yang diambil itu uang cash sama emas perhiasan. Berapa aja itu? Kalau di total kurang lebih 10 juta. Uang cashnya berapa? Hampir 2 juta. Untuk perhiasannya? 10 gram. Emas ya? Itu pelaku kalau dari CCTV sendiri aja, Pak? Dari CCTV sih kelihatan sendiri dia. Sempat mondar-mandir lama nggak, Bang? Mondar-mandir bolak-balik berapa kali, 2 kali atau 3 kali gitu mondar-mandir. Berarti emang pas lagi sepi banget ya? Nggak ada orang. Untuk kunci di apa? Ini di Untuk pintu dikunci? Dikunci, cuman dia nggak rusak ininya. Oh, terus diapain tuh? Ya kurang tahu juga, soalnya kan dari CCTV juga nggak kelihatan banget. Tapi nggak rusak? Korban akan melaporkan aksi pembobolan rumahnya ke kepolisian sektor Makassar. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.